Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan mengcompare kedua handphone mantan flagship ini. Ini adalah flagship tahun 2019 yaitu Google Pixel 4. Dan ini adalah mantan flagship tahun kemarin yaitu Samsung S20 dengan proci-nya adalah Snapdragon 865, bukan yang Exynos. Oke, secara proci pasti berpengaruh besar ya dalam proses pengambilan image atau gambar. Jadi kita langsung aja bandingkan ya. Jadi tujuannya sebenarnya cuma mencari tahu hasilnya aja. Kita nggak mencari mana yang lebih baik karena selera itu berbeda-beda. Dan disclaimer, semua foto ini saya ambil dengan sendiri tanpa bantuan. Jadi mungkin hasilnya nggak terlalu bagus ya. Dan mungkin kekurangan sampel manusia karena nggak ada yang motoin gitu, nggak ada yang bantu moto. Mungkin teman-teman bisa paham ya. Oke, pertama kita bahas dulu dari sensor kameranya. Untuk Google Pixel ini dia cuma dua kameranya, yaitu main kameranya yang 16 megapiksel dan ini telefotonya yang 12 megapiksel. Secara detailnya mungkin teman-teman bisa cari di Google aja ya, biar video ini nggak kepanjangan gitu kan. Kalau ini dia punya 3 yang untuk main kameranya 64 dan 12 megapiksel untuk telefoto dan 12 megapiksel lagi untuk ultrawide-nya. Jadi dia punya ultrawide. Kalau di poin pertama udah tahu ya, pasti yang ada ultrawide-nya lubah bisa mengambil foto yang lebih lebar. Jadi otomatis lebih sedikit membantu lah. Oke, langsung aja yang kedua kita bahas dari menu dari kameranya. Dan ini adalah menu kameranya dari Google Pixel pertama. Kita lihat ya. Di sini tuh cuma ada mode malam di sebelah paling pojok dan mode portrait, mode kamera, mode video dan mode lainnya di sini ada panorama dan sesimpel ini sebenarnya. Kalau untuk pengaturnya sendiri, untuk kamera videonya di sini ini bisa kalian atur di sini. Dan untuk asteoporogi yang untuk moto bintang-bintang itu akan aktif secara otomatis, jadi nggak perlu settingan lain-lain. Sedangkan mode portrait juga ada dia khusus ini ya, kalian bisa cari pengaturannya di sini mau yang mulus atau mau yang gimana. Sesimpel itu aja sih untuk menu kamera dari Pixel 4 ini. Sedangkan untuk di mode kamera depan seperti ini tuh dia nggak ada menu settingan untuk video. Di sini saya nggak nemu ya, dari kemarin saya nggak nemu ya. Saya nggak tahu nih resolusinya berapa, saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa jelasin di bawah yang tahu cara settingnya. Lanjut di bagian Samsung S20 yang Snapdragon ini dalam menunya lumayan ramai ya. Di sini ada mode single tag. Di sini tuh bisa gabungkan video dan foto sekaligus. Ada mode foto dengan mode 60-nya bisa diubah di sini. Dan mode video yang resolusinya sampai 8K 64 fps. Dan ya, di dalam mode video ini teman-teman bisa mengganti kameranya sesuka hati, mau yang makro dan ultra wide bisa diatur di sini di mode video. Dan selain itu dia punya mode super steady di ujung sini. Selain itu dia juga punya penggantian resolusi. Dan di more di ini lengkap ya, lumayan banyak ya, ada art double, pro, panorama dan lain-lain. Dan mode night juga di sini ada. Ya, mode night untuk moto-moto. Oke, lanjut kita akan bahas hasilnya. Oke, ini adalah beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan kedua handphone ini, Samsung S20 dan Pixel 4. Di sini kita bisa lihat ya, kalau Samsung S20 itu dia lebih menaikkan warnanya lebih pop up dibandingkan dengan warna aslinya. Di sini bisa kita lihat di warna rumput dan warna catnya yang lebih naik. Sedangkan di Pixel 4 di sini tuh dia lebih natural, lebih mendekati warna aslinya. Sedangkan untuk langitnya, di sini kita bisa lihat kalau Pixel 4 itu dynamic range-nya lebih baik karena bisa melihatkan warna langit yang betul-betul cerah seperti seharusnya. Seperti yang ini. Sedangkan di Samsung S20 juga nggak buruk-buruk amat, masih tetap baik. Tapi seperti biasa warnanya lebih pop up. Beralih ke kamera depannya, untuk selfie-nya di sini saya lihat Pixel 4 itu lebih mendekati warna lebih adem kelihatannya. Cuma di sini kok kulit saya kok kelihatan merah, sedangkan untuk Samsung S20 ini lebih dinaikkan warnanya ya. Saya kelihatan lebih putih padahal sebenarnya warna saya itu lebih
coklat-coklat gitulah. Sedangkan untuk potret selfie-nya di sini Pixel 4 lebih kelihatan buram banget ya, di belakang itu lebih dramatis. Sedangkan di sini kok Samsung S20 ini bagian biru itu kayak nggak di blur ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau Samsung S20 tuh dia nggak tahu kenapa ini nggak blur untuk yang ini tempat sampah tuh, bukan sih? Ya, tapi kalau untuk detailnya sama-sama rapi sih kalau saya lihat di sini. Untuk bagian muka saya cuma seperti biasa Pixel 4 tuh kelihatan lebih merah ya. Tapi soal kerapian ini potretnya sama-sama rapi, teman-teman bisa lihat sendiri sekarang. Untuk hasilnya saya pikir untuk potretnya face selfie di sini masih sama-sama bagus. Sedangkan untuk potret di main kameranya atau kamera utamanya di sini saya lihat sih kalau Samsung S20 itu lebih kelihatan lebih natural ya dibandingkan Pixel 4, di mana tuh Pixel 4 ini memang lebih dramatis banget. Kalau Samsung S20 ini kelihatan lebih natural, lebih halus, lebih smooth gitu buram-buramnya. Which is itu kembali ke selera, teman-teman suka yang mana. Kalau saya sih keduanya masih sangat-sangat bagus untuk dipamer di sosial media atau di posting. Beralih ke kondisi low light atau malam hari, di sini saya lihat ya untuk night mode di Samsung S20 itu perasaan hampir sama aja sih, nggak ada perubahan terlalu dibandingkan dengan mode night shift atau mode malam di Pixel 4. Inilah berikut perbandingan yang saya ambil di mode low light di lampu taman kota ini. Oke, bisa teman-teman lihat ya, dimana kalau mode malam Pixel 4 itu memang menghasilkan warna yang lebih terang. Tapi di sini Samsung kelihatan mendekati kondisi sebenarnya. Dan untuk kamera belakang atau main kameranya di sini saya lihat kalau Samsung lebih naik ya warnanya, lebih pop up dibandingkan dengan Pixel. Ya ini sih selera ya. Kalau saya lihat sini sama-sama oke sih. Bahkan di mode night shot-nya juga nggak terlalu signifikan di Google ini karena mungkin jaraknya agak jauh. Nah, sedangkan untuk di kondisi yang kedua, di mana di sini tuh saya masih pakai mode biasa di Samsung S20 dan mode night sight di Google Pixel. Terlihat di Google Pixel 4 ini memang lebih mendekati warna aslinya, cuma kok dia banyak kemerah-merahan gitu ya. Kalau Samsung S20 sih kelihatan lebih naik warnanya, lebih diterangkan gitu kan. Jadi itu kembali ke selera sih. Jadi di sini sekali lagi saya nggak mencari mana yang terbaik. Saya di sini saya cuma berbagi penggunaan kamera kedua handphone ini. Selanjutnya mari kita tes performa video dari kedua handphone ini. Jadi ini adalah contoh rekaman menggunakan Samsung S20 dengan resolusi Full HD, frame rate-nya adalah 60 fps. Jadi minimal seperti ini ya. Di sini lagi siang bolong, jam 11 lewat. Ya, lagi ada suara masjid, ini lagi menghadap matahari, masih bisa kelihatan. Untuk penangkapan suaranya gimana teman-teman? Guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan Google Pixel 4. Tapi saya nggak tahu di sini rekamannya berapa karena nggak ada settingannya, saya nggak nemu. Jadi minimal seperti ini adalah hasil Pixel 4 di kamera depannya. Saya coba menghadap matahari. Masih bagus ya. Oke, di belakang masih ada biru-birunya. Oke, sekarang saya coba lari. Coba menghadap, agak mendung ya. Di sini jam 11 lewat. Oke. Dan ya, saya coba dulu. Sekarang saya coba lari ya di tempat yang sama. Up. Oke. Di dynamic range-nya makin bagus di sini ya. Oke, halo guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan Samsung S20 Docomo dengan Full HD 60 fps. Sekarang lagi mau Jumatan ya, jadi lagi ada suara masjid. Halo guys, jadi ini di
pengerekaman menggunakan Google Pixel 4 dengan Full HD 60 fps. Ya seperti inilah hasilnya. Gimana? Kebetulan lagi ada dekat masjid karena mau Jumatan ya. Guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan Samsung S20 dengan resolusi Full HD 30 fps. Kalau resolusi maksimalnya sampai 4K. Cuma biar adil saya mentokkan di Full HD aja 30 fps karena harus di downscale juga untuk di YouTube, nggak bisa sampai 4K. Jadi seperti ini. Oh, udah mulai ajan. Jadi sekian dulu. Ya. Guys, jadi ini adalah perekaman menggunakan kamera depan Google Pixel 4 dengan resolusinya saya belum setting. Sepertinya ini Full HD sih. Ini saya sambil jalan di lampu taman. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Dan gimana untuk perekaman audionya dibandingkan dengan Samsung S20? Sekarang saya akan coba menggunakan Samsung S20. Halo guys, jadi ini adalah contoh pengambilan menggunakan Samsung S20 dengan resolusi Full HD dengan frame rate 30 per second. Jadi seperti inilah contoh pengambilannya di saat malam hari dengan adanya lampu taman seperti ini. Ya, saya coba berjalan. Di sini ada super steady-nya, tapi sayang kalau super steady-nya diaktifkan Samsung S20 jadi lebih gelap. Jadi super steady jangan diaktifkan apabila kurang cahaya. Ya. Ya. Walaupun super steady-nya off, tapi ini lebih bukan ya, cukup stabil lah. Oke, jadi ini adalah perekaman menggunakan Google Pixel dengan frame rate 30 fps dengan resolusi Full HD. Ini di kondisi yang cahaya taman seperti ini. Dan pengambilan suaranya gimana? Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Yes, di sini saya coba zoom untuk ini. Oke, kesimpulan buat teman-teman yang mau cari kamera dengan hasil potret yang lebih blur, mungkin bisa mengambil Pixel 4 ini. Karena selain itu Pixel 4 ini dia punya dual exposure yang teman-teman bisa ambil dan sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau foto yang saya ambil itu saya nggak mengambil dengan settingan double exposure, itu langsung aja foto on shoot sama dengan yang saya lakukan di Samsung S20. Oke, tapi kalau teman-teman mencari sebuah kamera dengan detail yang baik, mungkin bisa ambil Samsung S20 ini. Ya, sedikit aja yang bisa saya sampaikan, sisanya teman-teman bisa tentukan. Dan menurut saya kedua handphone ini cukup mumpuni untuk diajak mengabadikan momen-momen yang teman-teman mau. Dan terakhir dari sektor video, saya rasa untuk pengambilan audio Pixel ini masih lebih baik sedikit dengan Samsung S20. Tapi kelebihannya Samsung S20 bisa merekam sampai 8K 64 fps. Oke, itu aja video kali ini. Ya, setidaknya teman-teman sedikit memberikan manfaat, memberikan informasi tentang kedua handphone ini. Oke, mohon lebih dan kurangnya dimaafin ya teman-teman, karena memang saya tuh masih bekerja sendiri, jadi ya saya harap dimaklumi. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.